Banyak yang masih bingung atau belum mengerti apa bedanya grup biasa di Telegram dengan super grup dan apa pula itu channel. Terkadang grup yang kita masuk ada data sebelumnya, kadang kosong, bersih, padahal grup itu sudah lama dibuat. Ada grup yang bisa dicari pada kolom pencarian, ada yang tak bisa sama sekali. Termasuk kamu juga bingung? Ayo kita simak penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa kembali pada channelnya Bang Hasan yang membahas dunia Telegram dan pengembangan bot. Kali ini kita akan membahas apa itu grup, super grup, dan channel. Istilah grup sudah kita kenal di semua jenis messenger, yakni tempat berkumpulnya user-user sebagai member, siapa saja di dalam satu wadah. Boleh 2 orang, 3 orang, atau banyak orang sekaligus. Bahkan 1 orang pun juga boleh. Namun, ada yang berbeda di Telegram. Di platform perpesanan ini, kamu harus mengenal berbagai jenis salurannya. Ada 2 penggolongan besar, yakni grup dan channel. Grup seperti yang kita kenal pada umumnya ya. Sedangkan channel atau istilahnya saluran berita adalah seperti grup, hanya dipakai untuk broadcast atau pengumuman saja. Ingat ya, tujuannya untuk broadcast saja. Karena namanya broadcast, jadi hanya satu arah saja, yakni dari pemiliknya atau dari admin yang mengelolanya ke anggota-anggotanya. Sedangkan member-membernya tidak bisa saling ngobrol. Pemilik channel tidak perlu khawatir soal privasi keanggotaan membernya. Tidak ada istilah membernya diculik, karena tidak terlihat satu sama lain. Hanya admin saja yang bisa melihat keanggotaannya. Di channel juga tidak ada informasi member keluar masuk seperti pada grup, sehingga tidak mungkin ada ucapan selamat datang, semacam welcome bot. Meski demikian, pada channel bisa dibuat komentar atau pesan pengumumannya. Untuk membuat komentar pada channel, silakan disimak di materi sebelumnya atau bisa klik juga di pojok kanan atas ya. Baiklah, sekarang kita bahas grup. Pada grup Telegram, masih dibagi dalam 2 bagian besar. Pertama adalah grup basic atau grup biasa, yakni grup yang benar-benar biasa, seperti pada platform messenger lainnya, misalnya seperti pada WhatsApp. Misalnya, pesan pada grup tidak memiliki histori. Maksudnya, kalau kita baru bergabung di grup tersebut, kita tidak bisa melihat pesan sebelum kita bergabung. Semua orang bisa di-set sebagai admin, sehingga semua orang bisa memasukkan atau mengeluarkan anggota lain dari grup. Kapasitas grup biasa ini hanya maksimal sekitar 196 orang atau kurang dari 200. Artinya, tujuan grup basic ini memang diperuntukkan untuk grup kecil saja yang benar-benar menjaga privasi. Grup biasa ini adalah default dari saat pertama kita membuat grup. Namun jangan khawatir, jika suatu saat anggota grup bertambah dan menjadi besar, kapasitas maksimumnya bisa ditingkatkan. Selain grup basic, yakni ada istilah super group. Super group ini adalah peningkatan atau upgrade dari grup biasa. Grup biasa yang kapasitas maksimalnya kurang dari 200, dengan upgrade super group, kapasitasnya menjadi 1000 kali lipat atau 200.000. Dalam supergroup memiliki tool admin, bisa menambah, mengatur hak akses,
membatasi isi pesan, dan lain sebagainya. Ini cocok sekali dipergunakan untuk grup yang skupnya besar. Admin memiliki kewenangan menghapus postingan user tanpa jejak. Jadi, cocok sekali misalnya ada yang member yang bersumpah serapah, mengacau, posting iklan, spamming, atau kirim stiker mulu. Sekali klik bisa terhapus tuntas semuanya. Supergroup ini masih dibagi menjadi dua ya, yakni supergroup private dan supergroup public. Bedanya, kalau privat tidak bisa di search di pencarian, sedangkan kalau public bisa dicari. Seandainya kita orang luar yang mau bergabung, pada grup privat tidak tampak isi percakapan sebelum kita klik masuk. Sedangkan kalau supergroup, nggak perlu gabung dulu, sudah bisa membaca isi pesan-pesan percakapannya grup di dalamnya. Ciri lain sebagai pembeda antara supergroup publik dan privat adalah pada supergroup publik terdapat username-nya. Kalau di privat tidak ada ya. Setiap grup atau channel yang ada username-nya itu berarti adalah grup publik atau channel publik. Pada grup publik tidak ada fitur clear history ya, tapi jangan khawatir, tidak akan membebani storage atau kemampuan ponsel kamu, karena data pada Telegram itu sistemnya cloud, yang di-download hanya yang kita akses saja. Meski tidak diakses, data tetap ada, tidak terhapus. Pas kita foto bisa dilihat lagi. Secara berkala bisa dilakukan penghapusan di internal. Sekali lagi, tidak menghapus pesan aslinya, sehingga ponsel tetap prima, tidak bekerja dengan berat. Selanjutnya, kita bahas dari sisi persamaannya ya. Sebenarnya, ada banyak fitur-fitur menarik di Telegram lainnya, yang secara umum dapat dipergunakan untuk semuanya, baik pada grup maupun channel. Namun, tidak mungkin kita bahas sekaligus di sini ya. Kita fokuskan dulu ke yang poin-poin penting saja. Baik pada grup maupun channel di Telegram, pesan yang kita tulis dapat dihapus sendiri tanpa jejak. Di Telegram, kita juga bisa mengedit pesan kita loh. Sepertinya hanya ada di Telegram fitur edit pesan ini ya. Coba tulis di komentar jika ada messenger lain yang support pengeditan pesan. Oh iya, di Telegram kita bisa mengupload file hingga 2 GB per file. Total per orangnya tidak ada batasnya. Fitur inilah yang membuat Telegram oleh sebagian kalangan dijadiin tempat storage atau penyimpanan file. Dan mungkin karena fitur ini juga kali ya, operator atau provider internet tak mau nyediain paketan khusus internet buat Telegram. Terdapat juga fitur vote atau polling untuk grup atau channel, sehingga proses pemungutan suara jadi lebih efektif. Misalnya, untuk ajakan suatu acara, siapa saja yang mau ikutan, tidak perlu kopas, lalu dikirim lagi dengan menambahkan namanya. Cukup dengan menambahkan kolom vote, bisa menggantikan absensi gaya konvensional, seperti itu ya. Dan yang terakhir tentunya adalah fitur obrolan grup atau voice chat. Fitur ini juga telah kita bahas di video sebelumnya ya. Sebagian besar topik di atas, tutorial pakainya sudah pernah dibahas pada channel Geek Tutor ya. Sekarang, mari kita bahas hal yang sangat penting, yakni bila mana sebuah grup basic berubah menjadi supergroup, baik disengaja maupun tidak disengaja prosesnya. Kamu perlu mencermati ini ya. Dengan memahami ini, secara tidak langsung akan menjawab pertanyaan, bagaimana sih cara mengupgrade grup menjadi supergroup? Oke, kita bahas. Yang pertama adalah jika jumlah anggota grup
telah mencapai 196 orang, kemudian ada anggota baru yang melebihi jumlahnya, maka grup akan otomatis menjadi supergroup. Yang kedua, jika merubah settingan history group yang awalnya hidden atau tersembunyi menjadi visible, ini juga akan mengubah menjadi supergroup. Yang ketiga, menambahkan username pada grup. Secara langsung, maka grup menjadi supergroup sekaligus berubah sifatnya menjadi public. Yang keempat, dengan menghubungkan channel ke grup, otomatis grup berubah menjadi supergroup. Untuk yang ini, sudah ada di materi sebelumnya juga ya. Yang kelima, jika mengimpor history dari messenger lain ke Telegram, otomatis grupnya menjadi supergroup. Yang keenam, perubahan setting admin tertentu juga bisa membuat grup menjadi supergroup, yaitu mengganti permisi atau hak akses admin, juga mengganti title admin. Title admin adalah admin. Kalau kita ubah menjadi penjaga grup misalnya, maka grup akan berubah menjadi supergroup. Yang ketujuh, menambahkan slow mode atau mengubah pengaturannya pada grup akan mengubah menjadi supergroup. Itulah beberapa poin penting yang dapat mengubah grup menjadi supergroup. Selain saluran chat pada grup atau channel, Telegram juga masih memiliki beberapa saluran khusus lainnya, yaitu private chat, secret chat, save cloud, dan bot chat, yang masing-masing memiliki sifat dan karakteristik berbeda-beda. Yang mutakhir adalah broadcast group, tapi kita tidak bahas ya. Sebagai gambaran detailnya, sudah saya buatkan bagannya ya. Silakan bisa cek pada deskripsi video ini. Baiklah teman-teman, saya kira itulah poin-poin penting dalam pembahasan seputar grup dan channel. Jika ada saran dan masukan atau pertanyaan, silakan tulis pada komentar ya. Sampai jumpa di Telegram, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.